tutorial membuat bank soal. Pertama login ke siakad.umj.ac.id, kemudian klik SIM komputer base test yang ini, kemudian klik dosen. Selanjutnya pilih menu ujian bank soal. Untuk menambahkan soal baru, klik tambah. Sini. Nama soal diisi dengan format sebagai berikut: UAS, strip kode mata kuliah, strip matematika diskrit, spasi kelas, strip tahun ajaran, gitu ya. Jadi saya membuat matematika diskrit kelas A2, berarti UAS, strip kodenya ini bisa dilihat di e-learning atau siakad, kemudian strip nama mata kuliahnya matematika diskrit, spasi kelas A2, strip tahun ajaran 2021-1. Keterangan diisi dengan nama dosen, kemudian durasi pengerjaannya 20 menit ditambah cut off 30 menit. Ini soalnya, jika ingin diacak silahkan centang acak, jika tidak biarkan saja. Jawaban juga jika ingin diacak silahkan jawabannya dicentang acak, itu biasanya ini untuk soal pilihan ganda. Tapi jika tidak maka biarkan saja, gitu ya. Kalau soalnya pilihan ganda semua disarankan jawabannya dicentang acak dan soalnya dicentang acak, tapi kalau soalnya esai biasanya tidak perlu, gitu ya. Yang wajib Bapak Ibu centang adalah ini, publik ini wajib dicentang agar soal dapat dilihat oleh prodi untuk diverifikasi dan dapat dilihat oleh panitia ujian untuk dimasukkan ke dalam room ujian, seperti itu. Jadi ini wajib Bapak Ibu centang. Jadi kalau Bapak Ibu sudah selesai, soalnya sudah oke, silahkan dicentang, kemudian simpan. Gitu. Nah, kemudian untuk pertanyaannya silahkan diklik. Untuk membuat pertanyaan ya, di samping sini ada menu pertanyaan, diklik, kemudian tambah data. Yang harus Bapak Ibu pastikan statusnya adalah aktif supaya soal dapat dipakai. Kemudian nomor nanti di generasi otomatis, kemudian pilih jenis soalnya, gitu ya. Nanti jawabannya mau apa, mau esai atau benar salah, pilihan ganda atau apa. Misalkan saya contohkan esai ya. Esai pertanyaan pertama, jelaskan peristiwa proklamasi, misalkan gini. Jelaskan peristiwa proklamasi. Nah, jawabannya nanti boleh Bapak Ibu isi, boleh tidak, karena ini untuk pegangan ketika mengoreksi saja. Kata kuncinya juga boleh Bapak Ibu isi, boleh tidak. Misalkan saya takut saya lupa waktu mengoreksi, gitu ya, saya kasih deh clue-nya. Tapi untuk khusus esai kita yang koreksi sendiri ya Bapak Ibu, jadi tidak oleh sistem. Nah, kemudian jangan lupa Bapak Ibu perhatikan di sini, jika Bapak Ibu mengizinkan mahasiswa untuk mengunggah berkas jawaban, ini harus dicentang, gitu ya, supaya mahasiswa bisa upload jawabannya. Tapi jika tidak diizinkan untuk upload jawaban, biarkan saja. Misalkan Bapak Ibu maunya mahasiswa cukup isi jawabannya di siakad saja, maka ini dibiarkan saja, kemudian simpan, gitu ya, simpan di atas. Tapi jika Bapak Ibu ingin agar mahasiswa mengunggah jawabannya, maka dicentang saja ini, kemudian simpan, gitu ya. Begini Bapak Ibu ya. Kemudian tambah soal yang kedua, klik tambah baru. Saya sudah memastikan ini aktif, saya masih soalnya mau esai, gitu ya. Nah, soalnya yang kedua gambar di atas logo apa misalkan, gitu ya. Berarti saya harus menambahkan gambar ya. Gambar ini baru bisa ditambahkan kalau Bapak Ibu sudah tulis pertanyaannya kemudian sudah disimpan ya. Kayak tadi mahasiswa diizinkan upload berkas, enggak, kalau diizinkan centang saja, gitu ya. Kemudian simpan dulu, baru menambahkan gambarnya di sini. Edit, kemudian gambarnya ditambahkan. Nah, edit ya, simpan. Seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu lihat di sini di klik pertanyaan, Bapak Ibu sudah membuat 2 soal, gitu ya, 2 soal esai. Tapi Bapak Ibu bayangkan kalau 5 soal, kalau Bapak Ibu semuanya centang tadi mahasiswa boleh mengupload jawaban, berarti mahasiswa bisa upload 5 file, repot sekali ketika mengoreksi. Maka disarankan untuk soal esai buat 1 soal saja, jadi dikumpulkan jadi 1 gitu soalnya. Ya, jadi tidak usah dibuat seperti ini. Ini dihapus saja, hapus, pilih tanda tong sampah merah, kemudian ini edit detail,
klik detail, klik edit. Jadi soal nomor 2 nya tadi tambahkan saja di sini nih 2 gambar di atas logo apa gitu ya gitu. Kemudian nomor 3 nya apa, nomor 3 nya misalkan 1 plus 1 sama dengan berapa gitu ya, seperti itu. Kemudian simpan. Oke, ini tadi kan katanya gambar di atas logo apa, berarti saya tambahkan gambarnya. Edit, klik edit, kemudian gambar, open. Nah seperti ini ya, edit, simpan. Bapak Ibu, ini adalah format gambar, video, dan audio yang Bapak Ibu bisa lampirkan ya. Kalau video nanti di sini, audio di sini. Formatnya seperti ini dan maksimal 8 mega. Di luar ini tidak bisa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau misalkan saya gambarnya salah ya udah hapus aja, klik hapus. Mau tambahin lagi yang baru, edit, tambah lagi seperti tadi. Begitu ya. Tapi Bu, saya soalnya itu banyak persamaan dan gambarnya ada banyak. Kalau ini kan gambarnya hanya bisa satu ya, gambarnya ada banyak. Kalau begitu, kalau persamaannya terlalu banyak dan gambarnya banyak, Bapak Ibu edit saja. Jadi tidak usah dibuat seperti ini, tapi Bapak Ibu buat seperti ini saja. Kerjakan soal berikut ini, gini ya. Soalnya Bapak Ibu unggah dulu ke Drive. Caranya buka drive.google.com seperti ini. Kemudian klik tambah baru di sini. Tambah baru, kemudian klik upload file, kemudian pilih filenya. Gitu. Pilih filenya, kemudian open di sini. Ya. Oke, sudah di open. Nah, kemudian ini berarti filenya. Kemudian klik kanan, kemudian klik bagikan. Klik bagikan, kemudian ganti. Di sini yang Bapak Ibu centang adalah siapa saja yang memiliki link ya, seperti ini. Kemudian di sini pengakses lihat saja. Kemudian salin link. Kemudian ini jangan lupa diklik salin link, kemudian selesai. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu kembali ke CBT sini. Soal berikut ininya diblok saja, kemudian lihat tanda rantai. Paste yang tadi, klik kanan, paste. Gitu ya. Ya, jadi tadi klik kanan, kemudian klik paste. Kemudian di sini soal misalkan gitu ya. Oke. Nah, setelah itu simpan. Nah, seperti ini. Nanti yang muncul di mahasiswa seperti ini. Jangan lupa tadi dicentang ya, upload berkasnya ya, Bapak Ibu. Jadi tadi setelah Bapak Ibu klik rantai, input datanya tadi, kemudian di paling bawah jangan lupa centang. Dicentang. Ini, kemudian simpan. Sudah begini ya. Nanti di mahasiswa akan munculnya soalnya seperti ini. Klik kanan, nanti muncul soalnya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk jika saya ingin selesai sudah membuat soal esai begitu. Jika saya ingin menambahkan soal baru, klik tambah baru. Kemudian nanti jika soalnya single choice seperti ini, nanti Bapak Ibu tulis pertanyaannya. Misalkan tadi ya 1 plus 1 sama dengan 2. Kalau benar, kunci jawabannya apa? Kunci jawabannya benar atau salah? Kalau benar, klik benar. Kalau salah, klik salah. Kemudian simpan, gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau menambahkan soal baru lagi, klik lagi tambah baru. Jenis soalnya apa? Misalkan soalnya sebab akibat. Kalau sebab akibat ditulis pernyataannya, ditulis alasannya. Nanti pilihannya adalah ini kunci jawabannya ya, Bapak Ibu pilih kunci jawabannya. Kemudian kalau benar salah, Bapak Ibu harus membuat 4 pernyataan. Nanti pilihan jawabannya ini silakan Bapak Ibu sesuaikan, gitu ya. Nah, kemudian jika soalnya mau pilihan ganda, klik multiple choice, kemudian tulis pertanyaannya sama dengan berapa. Kemudian di sini aku tulis jawabannya. Misalkan di sini 2. Kalau 2 adalah jawaban yang benar, klik merupakan jawaban yang benar. Misalkan jawaban yang B 3, ini kan bukan jawaban benar, biarin aja. C 4, D 5 dan seterusnya misalkan gitu. Kemudian simpan.
simpan. Oke.